cukup objektif dan itu rasional juga gitu loh. Nggak ada. Coba uang anak sekolah aja batas usianya jelas kok. Kelas 1 usia 7 tahun. Kurang 2 bulan nggak boleh masuk kok. Gimana itu sekolah? Apalagi jadi mau jadi kepala daerah, gubernur lagi. Kalau usianya dibuat ngambang dan sebagainya, keputusannya nanti akan ngambang terus juga. Bisa. Ini dengan kapan-kapan kok tak? Sama Basar. Ya wes. Yes, bareng senior. Sudah tidak ada lagi cerita kotak kosong, tidak ada lagi boneka. Semua bisa mengusung calonnya dari masing-masing partai politik. Nah, itulah pukulan berat, pukulan telak bagi pemerintah penguasa sekarang. Pak, soal yang putusan usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun ketika ditetapkan, ini kan konsekuensinya ke... Kita tidak menuduh ke siapa-siapa, namun Mahkamah Konstitusi ini membuat keputusan yang tegas. Ya kalau keputusan itu ya tegas, usia 30 tahun saat mendaftar dan ditetapkan, minimal kan begitu. Tidak saat dia angkat menjadi pejabat, namun saat mendaftar itu usianya 30 tahun. Itulah pukulan telak bagi penguasa sekarang. Artinya keputusan itu cukup objektif. Cukup objektif dan itu rasional juga gitu loh. Nggak ada. Coba uang anak sekolah aja batas usianya jelas kok. Kelas 1 usia 7 tahun. Kurang 2 bulan nggak boleh masuk kok. Gimana itu sekolah? Apalagi jadi mau jadi kepala daerah, gubernur lagi. Kalau usianya dibuat ngambang dan sebagainya, keputusannya nanti akan ngambang terus juga. Pak, kalau kemudian Mas Kaisang ini terganjal aturan itu, artinya kan tidak terpenuhi ketika ditetapkan belum 30 tahun. Spekulasinya kemudian mengarah nanti jangan-jangan menjadi calon wali kota Solo. Oh, enggak masalah, jenenge demokrasi kok. PDI Perjuangan tidak pernah melarang siapapun yang akan mencalonkan. Siapapun calonnya, kepala daerah, yuk kita berkonsentrasi yang jujur dan adil. Itu aja. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif, sembako dan sebagainya, bansos. Ya jangan menggunakan itu. Yuk kita adu gagasan, adu program supaya rakyat pilihannya jelas, bukan karena sembako terus suruh milih. Artinya PDI siap berkonsentrasi. Siap berkonsentrasi dengan siapapun dengan cara yang sehat. Dan saya berharap pada Bawaslu, mestinya sekarang ini sudah mulai harus bergerak. Apa itu, Pak? Ya kalau bagi-bagi sembako sana kemari motivasinya apa? Dan itu mesti harus dicek lah. Biarpun belum sebagai calon. Karena dulu-dulu nggak ada gitu loh. Nah sekarang mulai tahun politik, tahun pemilihan kepala daerah sudah mulai berbondong-bondong seperti itu. Lakukan itu, itulah cara yang tidak sehat dan itu membodohi rakyat. Dan saya mengingatkan pada rakyat, bukan sembako yang dicari, namun pemimpin yang satu mudah ditemui, dua mau dan mampu memberi solusi ketika rakyat ada kesulitan, dan dekat dengan rakyat, bukan dekat ketika mau membutuhkan dukungan. Bisa. Ini dengan kapan-kapan kok tak? Sama Basar. Ya wes. Yes, bareng senior. Salam hormat ya, Mbak. Tapi baru atau Bukan, nama tanam. itu satgas pertama. Saya lan nomor satgas. Tapi ya tak kayak kata ora dopeni ya tak openi dhewe. Butuh dulu. Mobil mau. Siap. Terus seperti Pak, tanggapan dari Pak Rus. Ya, dengan keputusan MK tentunya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Demokrasi adalah hak daripada seluruh rakyat Indonesia.
Nah, sehingga dengan adanya Koalisi Indonesia Maju Plus yang sekarang ini sudah bergabung menjadi satu, dan PDI Perjuangan di DKI khususnya tidak bisa mencalonkan, namun dengan keputusan MK ini seluruh Republik Indonesia, kota, kabupaten, dan provinsi, semua partai politik yang memenuhi ambang batas yang diputuskan oleh MK itu bisa bersama-sama mencalonkan kepala daerah masing-masing dari partai politik. Di Solo terutama ini banyak mestinya calon-calon wali kota dan wakil wali kota dari partai politik. Harapan saya, mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang konstitusi dan merupakan salah satu hal yang mesti harus kita hargai dan kita hormati bersama, bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan yang benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ambigu. Nah, itu mari saya mengajak pada partai politik yang ada di kota Surakarta yang masih ada kesempatan dan mampu, yuk kita berkontestasi bersama-sama. Salam hormat ya Mbak. Tapi baru atau Bukan nama tanam. mobil Satgas utama. Tapi ya tak kayak caca ora dopeni ya tak openi dhewe. Butuh dulu. Mobil mau Sudah tidak ada lagi cerita kotak kosong, tidak ada lagi boneka, semua bisa mengusung calonnya dari masing-masing partai politik. Nah, itulah pukulan berat, pukulan telak bagi pemerintah penguasa sekarang. Pak, soal yang putusan usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun ketika ditetapkan, ini kan konsekuensinya ke Kita tidak menuduh ke siapa-siapa, namun Mahkamah Konstitusi ini membuat keputusan yang tegas. Ya kalau keputusan itu ya tegas, usia 30 tahun saat mendaftar dan ditetapkan, minimal kan begitu. Tidak saat diangkat menjadi pejabat, namun saat mendaftar itu usianya 30 tahun. Itulah pukulan telak bagi penguasa sekarang. artinya keputusan itu cukup objektif. Bisa. Ini dengan kapan-kapan ku tak sama Basari sama. Ya wes. Arah yang satu. Yes, bareng senior. matur nuwun nggih. Aturan ya. Salam hormat ya Mbak. Tapi baru atau Bukan nama tanam. mobil Satgas utama. Tapi ya tak kayak